Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya. Perkenalkan, saya Alboteles Bancin dengan NIM 19130210027 dengan anggota tim saya, Komang Aprania Devi dengan NIM 19130210013 dari program studi pendidikan fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini kami akan membuat proyek mengenai material science industri dengan proyek material yang kami pilih adalah material volatile. Berikut adalah video analisis kami. Nah, baik, segitu saja perkenalan dari kami masuk dalam video analisis. Baik, jadi akan langsung saya presenting. Nalilah keluarga pasir teh. Tadi nawangin saya. Nawang nak status teh. Nggak statusnya dia apa? Gigi. Oke, baik. Jadi di sini kami akan melakukan analisis mineral, yaitu mineral yang kami pilih adalah mineral valentinite dengan roof R 120096. Baik, jadi di sini kami menggunakan software mode untuk menganalisis mineral kami. Nah, jadi untuk langkah awal dari analisis di mode, yaitu pertama kita masukkan dulu data XRD yang akan kita analisis. Nah, yang pertama kita masukkan, jadi klik file, lalu load data file. Baik, jadi klik bagian valentinite, lalu open. Nah, akan terlihat grafik yang muncul di bagian plot. Nah, setelah itu kita masukkan data sheet-nya dengan klik paste, lalu klik tabung yang ada tanda panah ke kirinya, lalu kita cari data sheet-nya. Nah, lalu klik dan open. Lalu klik bagian 900787 O3XB2 ini. Kita klik lalu kita choose. Nah, baik. Setelah seperti ini, kita klik lagi dataset. Lalu klik analysis, wizard. Nah, kita klik bagian background and scale parameter, lalu kita klik go. Nah, jadi di bagian analisis akan muncul beberapa data. Nah, jadi setelah muncul data berikut, kita klik bagian literasi atau gambar palu. Nah, jadi saat kita klik bagian palu, kita tunggu agar data menjadi konvergen. Jadi
ciri-ciri datanya konvergen adalah dengan kita melihat pada bagian end of refinement have a good day ini, jika bagian hijau tidak penuh, berarti data sudah konvergen. Atau bisa di scroll juga bagian sini agak sedikit ke atas. Nah, jika ada bagian convergence switch, berarti data sudah konvergen. Nah, jadi sekarang kita akan mulai untuk analisis refinement-nya. Nah, jadi pada dataset, kita klik edit, bagian mata, kita klik bagian dataset, lalu kita klik bagian mata atau edit. Nah, cari di bagian excluded regions. Nah, bagian mix in data units ubah menjadi 18. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita klik lagi bagian edit, excluded regions, lalu kita add term, kita ubah juga bagian mix in data units menjadi 18. Lalu kita klik OK. Nah, jadi pastikan di bagian edit atau di excluded regions pada mix in data units sudah menunjukkan angka 18. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik lagi bagian launch parameter refinement sampai data menjadi konvergen. Nah, jadi kita terus klik bagian palu atau launch parameters refinement sampai data menjadi konvergen. Nah, bila pada bagian hijau tidak penuh atau bisa kita scroll ke atas, nah bagian ini ada convergen reach, berarti data sudah konvergen. Nah, baik, setelah itu kita masuk ke data isotropik. Jadi kita scroll ke bagian di bawah, kita klik unsur Valentinite, kita scroll. Nah, pada bagian isotropik, kita klik, lalu kita ubah bagian di read par crease size-nya menjadi 1 juta. Nah, lalu untuk di read par RS microstain-nya kita ubah menjadi 0. Baik, jadi setelah di isotropik, kita kembali klik bagian edit atau bagian mata. Kita cari di bagian instrumen, di bagian source-nya, kita klik edit. Nah, bagian di source atau di X-ray tube, kita klik juga option. Pastikan jika X-ray tube-nya itu merupakan CU Kalpa. Lalu kita klik OK. Nah, lalu di bagian instrumen boarding-nya ini, pada bagian Cagliotti PV-nya, kita klik juga option. Nah, pada bagian asimetri, untuk asimetri value 0, kita ubah menjadi 500. Lalu di bagian asimetri value 1, kita ubah menjadi 0. Nah, setelah itu bagian HWHM-nya kita ubah juga untuk bagian Cagliotti value 0, kita ubah menjadi 0,5. 0,25. Lalu bagian value 1
kita ubah menjadi 0. Bagian value 2 kita ubah juga menjadi 0. Nah, lalu untuk di bagian Gaussianity, untuk value 0 kita ubah menjadi 0,5. Dan untuk value 1 kita ubah menjadi 0. Nah, untuk di omega broad, chi broad, eta broad, dan cosine dan eta broad kita ubah semuanya menjadi 0. Baik, jika sudah dirasa 0, nah jika data yang kita masukkan sudah benar, bisa kita klik OK. Kita klik OK. Lalu setelah OK, kita klik bagian compute spektra atau gambar kalkulator. Baik, lalu kita mulai lagi ke unsur ala bandit. Mohon maaf, maksud saya unsur Valentine. Pada bagian sel length A, kita ubah bagian status menjadi refine. Lalu kita literasi kembali. Nah, jadi terus kita literasi atau kita klik bagian palu sampai data menjadi konvergen. Nah, jadi untuk menunggu bagian data menjadi konvergen ini merupakan bagian yang paling lama. Nah, di sini datanya sudah konvergen, di mana sudah terlihat convergent reach. Jadi, setelah step tadi, kita cek dulu grafiknya. Di sini sudah terlihat ada sedikit bagian merah yang sudah menunjukkan akan naik mengikuti bagian hitam-hitam. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi proses refinement-nya. Kita klik di bagian diffraction instrument. Nah, kita klik di bagian diffraction instrument. Lalu di bagian instrumen disalignment-nya, kita klik, kita ubah, kita klik, lalu kita ubah di bagian data offset 0, statusnya kita ubah menjadi refine. Nah, setelah sudah kita ubah statusnya, kita klik lagi iterasi sampai data menjadi konvergen. Baik, di sini data juga sudah menunjukkan konvergen. Nah, kita lihat di bagian sync atau di bagian RWP. Jadi untuk bagian sync itu diharapkan agar lebih kecil dari 2%, dan untuk RWP diharapkan agar lebih kecil dari 20%. Kita lihat dulu di bagian sync dan RWP-nya. Nah, di sini bagian sync-nya 0,7 dan bagian RWP-nya itu 97%. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian name. Kita cari Cagliotti PV. Nah, kita klik Cagliotti PV untuk di bagian
Caglioti value 0, value 1 dan value 2, statusnya kita ubah menjadi refine. Nah, setelah sudah diubah, kita klik lagi literasi atau palu. Jadi kita tunggu sampai data menjadi konvergen. Nah, jadi data sudah konvergen. Kita sorot lagi pada bagian Caglioti PV-nya. Pada bagian asimetri value 0 dan value 1, statusnya kita ubah menjadi refine. Nah, setelah itu kita klik lagi bagian literasi atau bagian palu dan tunggu agar data menjadi konvergen. Baik, jadi data sudah konvergen. Nah, jadi klik lagi di bagian Caglioti PV, kita scroll pada bagian Gaussian untuk value 0 dan value 1, kita ubah statusnya menjadi refine. Kita klik kembali bagian literasi. Dan kita tunggu agar datanya menjadi konvergen. Nah, baik, jadi data sudah menunjukkan data yang konvergen. Kita scroll ke bagian paling bawah, yaitu ke bagian atomic structure. Nah, jadi pada bagian atomic structure, kita klik bagian SB. Nah, bagian atom site frac X, Y, dan Z, kita ganti statusnya menjadi refine. Nah, pada bagian X, Y, dan Z, di atom site frac, kita ganti statusnya menjadi refine. Nah, setelah diganti, kita kembali klik pada bagian literasi dan tunggu agar data menjadi konvergen. Nah, untuk bagian O, pada bagian frac X, Y, dan Z, kita juga ganti menjadi refine. Kita ganti statusnya menjadi refine. Lalu kita klik bagian literasi atau palu. Nah, sampai data menjadi konvergen atau convergent range. Nah, jadi setelah sudah mendapatkan grafik yang ada, jadi kita copy data-data yang ada, yaitu yang pertama kita copy dulu grafiknya, kita klik di bagian plot. Nah, pada bagian plot,
lalu kita klik edit, kita copy, lalu kita copy di Word. Kita copy di Word, lalu kita paste di Word. Nah, setelah grafiknya sudah, kita copy di bagian data, kita copy dari bagian convergent range-nya, kita copy di bagian convergent range, lalu kita paste lagi di Word. Nah, ini baru untuk analisis yang pertama. Kita kembali lagi ke Maude. Nah, setelah ini seperti ini, di sini kita akan melakukan analisis kuantitatif. Yaitu yang pertama, kita klik Analysis, kita klik Wizard, lalu kita klik bagian Quantitative Analysis, lalu kita klik Go. Jadi kita klik lagi bagian literasi, kita tunggu hingga data menjadi konvergen. Nah, sudah konvergen. Nah, data sudah konvergen, kita copy lagi untuk bagian grafik dan juga bagian data. Kita klik Plot, Edit, lalu kita copy. Kita isi dulu hasil analisis kuantitatif. Ctrl V. Lalu untuk data, kembali kita copy dari convergent range sampai ke bagian paling bawah. Kita Ctrl C, lalu kita copy di bawah grafiknya. Lalu selanjutnya setelah analisis kuantitatif, kita akan menganalisis struktur dari kristal. Caranya adalah dengan analisis wizard, kita klik di bagian crystal structure analysis, kita klik Go. Jadi tunggu sampai bagian computing interaction-nya berhenti. Nah, setelah berhenti, jika data belum konvergen, kita terus klik bagian literasi atau bagian palu hingga data menjadi konvergen. Nah, jadi data juga sudah konvergen. Setelah melakukan analisis, kita copy
Kita copy data, yaitu yang pertama di bagian plot. Kita copy. Kita copy di jangan lupa isi judul analisis struktur kristal. Kita copy juga bagian datanya. Kita copy dari Convergent Ridge. Nah, setelah ini kita cari juga di bagian analyze. Kita klik analysis, klik result. Lalu untuk bagian data yang telah muncul, kita copy semua. Kita paste kembali. Nah, jadi untuk bagian node sudah selesai di analisis. Kita beralih ke data word. Nah, kita cari kata true. Nah, jadi untuk analisis di bagian node sudah selesai kita laksanakan. Jadi yang kedua, setelah di node kita akan beralih ke uji manual. Nah, jadi di sini untuk uji manualnya kita akan melakukan uji pembuktian sistematik absence. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan, nama materialnya adalah Valentinite dan group ID R120096 dengan ideal chemistry SB2O3. Nah, jadi sebelum melakukan uji pembuktian sistematik absen, di sini kita membutuhkan beberapa data, yaitu kita membutuhkan tabel week of position-nya. Nah, di sini kita beralih ke bagian tabel reflection condition for the space group. Di sini untuk Valentinite sendiri memiliki nomor di international tabel from crystallography nomor 56. Di sini ada beberapa data yang bisa kita lihat. Nah, kita cek di bagian reflection condition. Jadi di sini kami akan menguji kebenaran dari H0 di mana di sini hanya merupakan angka yang genap atau bilangan yang genap, yaitu 2n. Nah, untuk pembuktiannya sendiri, jadi kami akan mencari kebalikannya, di mana hanya akan kami ganti dengan bilangan ganjil. Nah, jika F-nya atau total F-nya atau sigma F-nya
mendapatkan nilai 0. Untuk setiap H yang bernilai negatif, maka untuk pembuktian dari systematic absence manual ini berhasil. Jadi bisa dilihat di sini untuk data yang pertama dengan multiplicity 4 dan WB representatif 0,0,0. Di sini kami mendapatkan sigma F atau total dari F-nya yaitu 0. Jadi untuk bagian A 0,0,0 sudah terbukti. Dan untuk bagian yang kedua yaitu untuk B 0,0, bisa dilihat pada tabel berikut. Kami menggunakan bagian yang weak of letter D dengan koordinat sekian. Untuk hasil atau sigma F atau total dari F-nya juga sudah mendapatkan 0. Jadi untuk analisis pembuktian systematic absent, di mana di sini kami ubah hanya menjadi ganjil, sudah terbukti. Baik, sekian dari analisis kami. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian video dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami tutup dengan terima kasih.